Oke, kita mulai aja acara manasik pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi besar kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara manasik umroh pada pagi hari ini. Sebelum Hana memulai ke acara yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hana Laila Azma, yang insya Allah hari ini saya akan menjadi moderator pada acara pagi hari ini. Dan agenda pada pagi hari ini yaitu ada itinerary perjalanan yang insya Allah akan dibawakan oleh saya sendiri. Dan manasik umroh, penjelasan detailnya insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Farhan. Yang Alhamdulillah pada pagi hari ini Ustadz Farhan juga sudah bergabung pada kita semua. Dan nanti akan ada Q&A juga, sesi tanya jawab. Yang jika Bapak dan Ibu ingin bertanya, boleh chat ke kolom komentar yang tersedia. Dan jika ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Farhan, boleh raise hand, dipencet raise hand-nya, nanti diklik raise hand-nya, nanti Hana aktifkan audionya. Jika ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Farhan mengenai pertanyaan seputar manasik umroh pada pagi hari ini. Oke, hari pertama 13 November itu tepat di hari Rabu, kita berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di restoran Pepper Lunch, Terminal 3, jam 2 pagi. Diingatkan kembali ya kepada Bapak Ibu, jamaah ahlam sekalian, kita kumpul di Bandara Soekarno-Hatta jam 2 pagi. Kumpulnya di restoran Pepper Lunch dan insya Allah nanti restorannya tetap buka. Jadi Bapak Ibu bisa berkumpul di restoran Pepper Lunch Terminal 3 jam 2 pagi. Gitu. Insya Allah kita berangkat dari Jakarta menuju Madinah itu jam 8. Tapi untuk jamaah, Bapak Ibu jamaah ahlam sekalian, untuk datang jam 2 pagi tidak telat ya Bapak Ibu karena kita akan ada proses boarding yang itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu jamaah ahlam sekalian tidak terlambat datang jam 2 pagi. Jadi dipersiapkan untuk hari Rabu kita berangkat dari rumah masing-masing ke bandara itu jam 2 pagi. Jadi insya Allah kita akan berangkat dari Jakarta menuju Madinah itu jam 8 pagi dan insya Allah kita akan sampai di Bandara Madinah itu jam 2 siang. Setelah kita tiba di Bandara Internasional Prince Muhammad, kita akan langsung proses imigrasi dan pengambilan bagasi. Dan proses check-in hotel, kemudian istirahat. Waktu check-in hotel insya Allah di Arab Saudi di pukul 18 waktu lokal. Kemudian di hari kedua, 14 November 2024, itu tepatnya di hari Kamis, kita akan melaksanakan Qiyamul Lail, terus kita akan melaksanakan taklim dan iktikaf, memperbanyak ibadah sunnah seperti berzikir, sholawat, dan sholat sunnah, mengunjungi Raudhah dan makam Rasulullah bagi jamaah perempuan, dan insya Allah untuk jamaah perempuan akan masuk ke dalam mengunjungi Raudhah itu pagi setelah sholat subuh. Tapi untuk jamnya belum pasti karena kita nanti akan
Jamnya itu belum pasti, nanti akan diinfokan kembali oleh Ustadz Farhan. Terus kemudian kita akan sholat asar dan mengunjungi Raudhah dan makam Rasulullah bagi jamaah laki-laki. Insya Allah nanti jamaah laki-laki akan mengunjungi makam Nabi Muhammad itu setelah sholat asar. Gitu. Jadi nanti untuk perempuan, untuk jamaah perempuan masuk Raudhahnya insya Allah akan dipimpin oleh ustazah wanita. Dan setelah itu, selepas makan malam ada kajian yang berkaitan dengan kegiatan ziarah kota Madinah esok harinya. Kemudian hari Jumat, kita Qiyamul Lail, taklim serta ziarah makam Baqi, Masjid Gomama, dan Museum Biografi Nabi Muhammad bagi yang berminat. Kemudian terus kemudian sarapan di hotel dan persiapan sholat Jumat. Kemudian persiapan untuk ziarah kota Madinah, ziarah ke tempat bersejarah sekitar kota Madinah, di antaranya ada Masjid Kuba, Masjid Kandak, Masjid Kiblatain, kebun kurma, dan ziarah makam syuhada di Jabal Uhud. Kemudian pada malam hari akan ada manasik kedua dari Ustadz Pembimbing untuk persiapan dan pemantapan sebelum melaksanakan umroh. Jadi nanti manasik pemantapannya akan dilaksanakan di hari ketiga, tepatnya 15 November di hari Jumat. Seluruh jamaah akan ada manasik kedua lagi di Madinah, manasik pemantapan, sebelum melaksanakan ibadah umroh. Kemudian hari Sabtu, 16 November, kita melaksanakan Qiyamul Lail, sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi, taklim dan mengikuti iktikaf, tausiah serta tadarus Quran, kembali ke hotel, kemudian sarapan untuk check out untuk ke Mekah Al-Mukarramah. Ambil mikot, insya Allah kita ambil mikotnya di Masjid Bir Ali, kemudian menuju kota Mekah dengan kereta cepat kurang lebih perjalanan sekitar 2,5 jam. Jadi sebelum kita ke Mekah, kita ambil mikot dulu, insya Allah ambil mikotnya di Masjid Bir Ali. Kemudian setelah ambil mikot, kita baru naik kereta cepat ke Mekah sekitar 2,5 jam. Tiba di Hotel Mekah, Mutawif akan membagikan kunci kamar sesuai yang telah ditentukan, serta mengatur koper jamaah. Nanti untuk koper-koper itu insya Allah udah ada tim handling kita, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kemudian istirahat dan makan malam, melakukan ibadah umroh pertama. Insya Allah ibadah umroh pertama itu dilakukan pada malam hari. Insya Allah. Kemudian ke-17, hari kelima maksudnya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Hari kelima, tepatnya tanggal 17 November, itu di hari Minggu, kita mengikuti kegiatan rutin sholat 5 waktu di Masjidil Haram, serta memperbanyak ibadah sunnah seperti tadarus, Al-Quran, zikir, iktikaf, dan lain-lain. Dan untuk hari kelima itu, hari Minggu, kita ada acara bebas. Untuk kamu yang mau mengeksplor kota Mekah, itu bisa banget. Jadi nanti di hari Minggu itu, kita ada hari bebas ya Bapak Ibu. Selepas Isya, kemudian selepas Isya, ada kajian Ustadz untuk kegiatan ziarah besok harinya. Jadi setelah hari bebas, malamnya setelah sholat Isya, kita akan ada kajian. Untuk esok harinya, kita insya Allah akan ziarah kota Mekah. Kemudian hari Senin, 18 November, kita Qiyamul Lail, mengikuti kegiatan rutin sholat 5 waktu, Masjidil Haram, serta memperbanyak ibadah sunnah seperti tadarus Al-Quran, zikir, iktikaf, dan lain-lain. Terus kita akan ziarah ke tempat bersejarah di sekitar kota Mekah, antara lain Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Rahmah, Musdalifah, Mina,
Terakhir mengambil mikot di Masjid Jironah bagi yang akan melaksanakan umroh kedua. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin melaksanakan umroh kedua, itu nanti kita akan ambil mikotnya di Masjid Jironah. Jadi untuk umroh kedua ini, untuk umroh kedua ini bagi yang berminat aja ya, atau bagi yang ingin misalkan ingin untuk umrohnya untuk keluarga yang sudah tiada, itu boleh banget. Jadi kita menyediakan umroh kedua bagi yang berminat. Kemudian tanggal 19 November, itu tepatnya di hari Selasa, kita mengikuti kegiatan rutin sholat 5 waktu di Masjidil Haram, memperbanyak kegiatan ibadah sunnah seperti tilawah Al-Quran, zikir, iktikaf. Dan di hari Selasa, tepatnya di 19 November, hari ketujuh, kita akan ada City Tour Taif, yang insya Allah akan mengunjungi Masjid Abdullah Abbas, Masjid Cook, terus kebun kurma, kebun anggur, terus pabrik penyulingan mawar, pasar buah, terus insya Allah kita akan makan siang juga di Taif. Naik kereta gantung atau teletrip tidak termasuk. Dan itu untuk naik kereta gantung itu tidak termasuk dalam paket ya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu jamaah ahlam sekalian ingin naik kereta gantung di Taif, itu bisa membeli tiketnya on the spot saat di sana, kurang lebih seharga 100 real. Hari ke-20 November, hari ke-10, 20 November, itu tepatnya di hari Rabu, kita ada persiapan check out hotel, melaksanakan tawaf wada, terus kita insya Allah setelah tawaf wada kita akan check out hotel Mekah menuju menuju kota Jeddah dengan menggunakan bus AC. Jadi setelah di Mekah kita nanti setelah check out kita akan menuju kota Jeddah menggunakan bus AC. Setelah itu sebelum kita terbang, kita akan mengunjungi Museum Wahyu di Jabal Nur. Insya Allah ini sesuai dengan pertimbangan waktu juga. Insya Allah waktunya cukup. Ini kita bisa mengunjungi Museum Wahyu di Jabal Nur, kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Jeddah dan berhenti sejenak di Commercial District menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk bersiap kembali ke tanah air. Nanti insya Allah tanggal 20 November kita setelah melakukan ibadah di kota suci Mekah, kita akan bersiap menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah untuk bersiap kembali ke tanah air. Yesus, insya Allah kita akan terbang 21 November itu berangkat dari Jeddah menuju Jakarta itu dari jam 3.30. Insya Allah kita sampai di tanah air jam 17.20. Insya Allah kita sampai di Jakarta jam setengah 6 sore. Nah, insya Allah sudah perjalanan umroh bersama Ahlam Travel, semoga mendapatkan umrah yang mabrur. Jadi nanti insya Allah kita sampai di Jakarta tanggal 21 November itu jam 17.20 sekitar jam setengah 6 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk ini kita ada perkiraan cuaca. Insya Allah di bulan November itu perkiraan cuacanya kita ada highs dan low. Kita tertingginya itu ada di 30 derajat dan untuk yang terendahnya di 17 derajat. Dan insya Allah untuk di bulan November ini kita sudah memasuki musim dingin di Saudi. Jadi untuk Bapak Ibu jamaah ahlam sekalian untuk mempersiapkan pakaian hangat karena di sana insya Allah cuacanya sudah memasuki musim dingin. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu jamaah ahlam sekalian untuk membawa pakaian hangat, mempersiapkan pakaian hangat karena insya Allah di kota Mekah dan Madinah itu sudah memasuki musim dingin. Tuh di 17 derajat kurang lebih. Oke.
Untuk persiapan umroh. Persiapan umroh, kita perjalanan umroh. Sebentar, Bapak Ibu. Ini kita ada persiapan umroh, perjalanan umroh adalah perjalanan ibadah yang membutuhkan kebugaran fisik dan mental. Bagi jamaah ahlam sekalian untuk selalu menjaga kesehatan. Siapkan perlengkapan yang baik karena saat di tanah suci jamaah akan menghadapi berbagai kondisi khusus yaitu perubahan suhu dan cuaca yang bisa jadi sangat ekstrim panas atau dingin. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk selalu menjaga kesehatan dan bisa olahraga kecil gitu, jalan karena nanti insya Allah di sana tuh kita akan banyak berjalan, akan banyak berjalan. Terus kita jarak Taif bisa mencapai lebih 200 meter sampai 2 kilometer tergantung pada kerumunan dan dari mana tawaf dilakukan. Dan untuk jarak tempuh sa'i, Safa Marwah kurang lebih 3 sampai 5 kilometer. Jadi kepada jamaah ahlan sekalian, diharapkan sudah mulai berolahraga kecil seperti jalan kaki. Itu karena kita insya Allah banyak berjalan kaki saat di Mekah dan Madinah. Untuk checklist, ini ada checklist persiapan umroh. Itu koper ada di 18 sampai koper kabin itu 18 sampai 20 inch dan untuk koper bagasi itu di 22 inch sampai 28 inch. Dan yang ketiga ada obat pribadi dan obat umum untuk para jamaah ahlam sekalian untuk mempersiapkan obat-obatan pribadi, obat pusing, batuk, anti nyeri, otot, obat mabuk perjalanan. Jadi untuk jamaah alam sekalian untuk mempersiapkan obat-obatan, terus multivitamin, baju hangat, sweater, terus sunscreen, dan lip balm, tas ransel, sendal, terus botol minum kecil, tisu basah atau kering, bantal leher, untuk jamaah alam sekalian untuk membawa bantal leher untuk kenyamanan saat di pesawat. Terus ada perlengkapan mandi dan handuk travel. Kemudian laki-laki itu membawa sling bag, sabuk ihram, gamis secukupnya, sandal umroh, kain sarung, sorban secukupnya. Kalau untuk perempuan membawa kaos kaki secukupnya, mukena secukupnya, sandal umroh, terus ada, mohon maaf ya Bapak Ibu, terus ada manset wanita secukupnya. Dan untuk keberangkatan, Ahlam Travel menggunakan dress code keberangkatan. Untuk laki-laki menggunakan baju koko hitam atau kemeja hitam. Dan untuk wanita menggunakan gamis hitam dan kerudung coklat susu. Bawahan untuk yang menggunakan kemeja harap menggunakan celana warna kaki atau coklat muda ya Bapak Ibu untuk laki-laki. Dan untuk yang perempuan jangan lupa untuk memakai kerudung coklat susu dan bajunya gamis hitam. Oh. Tips umroh nih Bapak Ibu. Di sini tips umrohnya dari Aham Travel adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatkan kegiatan ibadah kita sebelum berangkat umroh. Jadi kepada Bapak Ibu jamaah ahlam sekalian, mulai hari ini bisa dibiasakan untuk sholat berjamaah karena nanti insya Allah saat di Mekah dan Madinah kita akan selalu melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Jadi untuk Bapak Ibu jamaah sekalian diharapkan untuk membiasakan diri mulai hari ini untuk sholat berjamaah. Tuh, olahraga ringan untuk jaga kebugaran bisa dengan berjalan kaki minimal seminggu 3 kali sebelum keberangkatan karena insya Allah di sana kita juga akan banyak berjalan kaki dan membiasakan diri terkena sinar matahari, jaga pola makan ya Bapak Ibu, jaga pola makannya, jaga kesehatannya, disiapkan obat-obatan pribadinya karena di sana kita juga akan banyak melakukan aktivitas
Dan yang terakhir ada hindari stres dengan menjaga pola hidup untuk tidak mempercepat pekerjaan dan jangan lupa istirahat yang cukup, menjaga kesehatan ya Bapak Ibu jamaah sekalian. Oke, alhamdulillah telah selesai sesi itinerary perjalanannya dan yang agenda kedua ada manasik umroh yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Farhan. Alhamdulillah Ustadz Farhan juga udah bergabung bersama kita semua di sini. Hana mau sapa-sapa dulu Ustadz Farhan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah Kahana. Sehat. Alhamdulillah sehat. Gimana Ustadz persiapannya untuk manasik hari ini? Insya Allah semoga lancar semuanya. Insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, udah siap Ustadz? Insya Allah Kahana bisa kita mulai. Oke. Untuk acara kedua, agenda kedua manasik umroh, penjelasan detailnya akan dibawakan oleh Ustadz Farhan. Kepada Ustadz Farhan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Terima kasih Kak Hana yang telah menjelaskan itinerary perjalanan tentang insya Allah umrah kita yang akan berlangsung pada tanggal 13 nanti ya pada kemudian pada para jamaah calon-calon tetamu Allah Subhanahu wa taala, semoga semua kita diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan, kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan umroh yang akan kita laksanakan nanti. Bapak Ibu calon tetamu Allah, di sini insya Allah kita bertemu melalui offline, online terlebih dahulu, melalui Zoom. Dan insya Allah nanti kita akan bertemu langsung, bermuajah, bertatap muka dalam rangka melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu berkunjung ke Baitullah, melaksanakan umroh. Kita berharap apa-apa nanti dalam manasik, dalam pemberangkatan kita, dalam ibadah kita, semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang manasik umroh ya, penjelasan detail tentang umroh dan tata cara pelaksanaannya. Next, kasih Pak Cahana. Kita akan melaksanakan satu ibadah ya Bapak Ibu. Ibadah ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan alhamdulillah kita sudah ingin melakukan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada niat yang baik yang tulus dalam diri kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernama umroh. Kita harus tahu dulu apa itu umroh. Umroh secara definisi syar'i artinya itu ziarah, yaitu berkunjung. Berkunjung kemana? Ke rumah Allah di Mekah dalam dalam keadaan berihram, yaitu kita menggunakan pakaian ihram dan kita menahan diri kita dari semua larangan-larangan yang telah Allah larang untuk kita. Jadi ketika nanti selama kita berihram, ada larangan-larangan yang harus kita jaga. Ada larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Apabila kita melaksanakan larangan tersebut, kita terkena denda, dan kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya umroh Bapak Ibu itu hampir sama dengan haji ya. Rukun-rukunnya sama dengan haji, yang membedakan hanya satu rukun, yaitu kalau umroh tidak ada wukuf di padang Arafah, maka umroh juga disebut dengan haji kecil. Kalau haji insya Allah kita tahu di sana ada wukuf di Arafah, di Musdalifah, di Mina ya. Kalau haji kita hanya berziarah saja ke Arafah, ke Musdalifah dan ke Mina.
Insya Allah nanti ketika kita di sana, kita berdoa, kita dipanggil haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Next kan. Jadi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu perlu ketahui, kita melakukan ibadah yang luar biasa. Pahalanya, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada fadail, yaitu keutamaan-keutamaan ibadah umrah. Yang mana diantaranya yang pertama, jihad para wanita. Sebagaimana dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jihad orang yang tua, orang yang lemah dan wanita adalah haji dan umrah. Makanya selain jihad fisabilillah, ada pahala yang besar yaitu haji atau umrah. Makanya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimmul hajjah wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Nah, kita melaksanakan umrah yang harus kita camkan dalam diri kita yaitu lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mulai hari ini kita bersihkan niat kita. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Kalau kita umroh hanya untuk dilihat orang, hanya untuk didengar orang, hanya untuk biar orang tahu kita umroh, pahalanya tidak ada, sia-sia. Yang terpenting kita harus camkan kita ibadah semata-mata dengan konsekuen lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang menentukan amal ibadah kita. Kemudian umroh adalah penghapusan dosa-dosa kita. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, al-umrah il-umrah kafarah. Lima bainahunna izjutini batil kabair. Dari satu umrah ke umrah yang lain, itu adalah kafarah, penghapusan dosa-dosa kecil kita. Nah, apabila kita tidak memiliki, tidak melaksanakan dosa besar. Insya Allah dosa-dosa kecil dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan terkecuali apa? Surganya Allah. Begitu juga kita, kalau kita ikhlas, sabar, ridha, maka balasannya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah umroh tidak hanya tenaga yang kita keluarkan, material juga kita keluarkan, fisik semuanya, pikiran, harta, semuanya kita keluarkan. Kita niatkan lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, umrah itu dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang tadi Rasulullah SAW mengatakan haji mabrur itu tidak ada balasannya terkecuali surga. Para sahabat bertanya, mabirul haji ya Rasulullah. Haji yang mabrur itu yang seperti apa ya Rasulullah? Haji yang mabrur adalah linul kalam wa ita'amut ta'am. Apabila setelah dia melakukan haji atau umroh, itu keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Ibadahnya lebih baik daripada sebelumnya. Ucapannya, akhlaknya, perilakunya, tindak tanduk kehidupannya, muamalahnya, muasyarahnya itu lebih baik daripada hari kemarin. Itu berarti mendapatkan haji yang mabrur. Nah, bagaimana ketika kita umroh, kita harus mendapatkan predikat mabrur. Mabrur itu dari kata bir, kebaikan. Kebaikan-kebaikan kita bertambah. Setelah kita umroh, ada nilai plus yang luar biasa yang kita bawa. Bukan keadaan kita lebih buruk dari kemarin, lebih jelek dari kemarin. Tapi bagaimana umroh ini bisa merubah kita menjadi lebih baik. Itu haji atau umroh yang mabrur. Seperti itu. Kemudian, dijauhkan daripada kemiskinan. Tabi'ul umroh ilal hajj, kata Rasulullah. Ikutkanlah umroh kepada haji atau umroh haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Luar biasa, Masya Allah. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Dan tidak ada pahala bagi haji atau umroh yang mabrur itu terkecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, kita berangkat umroh butuh buat pembayaran berangkat ke sana, ya. Apapun kita keluarkan untuk biaya hidup kita, untuk yang kita tinggalkan, itu semuanya kita keluarkan. Untuk tenaga kita, fisik kita, pikiran kita, semuanya kita tinggalkan. Yakin, uang yang kita keluarkan untuk ibadah kepada Allah
insya Allah nanti setelah kita pulang Allah akan mengganti yang berlipat ganda. Allah akan membalas min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan kita rezeki dari cara yang tidak kita duga-duga. Karena apa yang kita keluarkan itu untuk Allah. Dan yang kita lakukan untuk Allah. Dan harta yang kita punya juga untuk Allah. Dari Allah, untuk Allah. Seperti itu. Jadi yakin, ikhlas, ridha, apa yang kita keluarkan pada saat ini Allah akan membalas dengan balasan yang luar biasa. Ini janji siapa? Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah ketika berbicara itu semata-mata karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin rezeki kita bertambah dan ada beberapa keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang nanti Bapak Ibu semua akan rasakan seperti itu. Kemudian doa para jamaah umroh di tanah suci akan diijabah. Sebelumnya orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan tamu Allah. Jika mereka bermohon kepadanya pasti akan diijabah. Dan jika mereka memohon ampun, pastinya akan diampuni. Yang kita tahu Bapak Ibu, kota Mekah, kota Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, semuanya itu adalah tempat mustajabah. Makanya kita persiapkan Bapak Ibu untuk doa, doa dan doa. Ya, karena di sanalah tempat mustajabah, tempat dikabulkannya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan banyak yang nitip doa, doa, doa karena mereka tahu semuanya di sana itu adalah tempat-tempat mustajab. Jangan sampai kita sia-siakan diri kita tanpa mengangkat tangan meminta kepada Allah. Meminta urusan dunia kita, terlebih urusan akhirat kita. Kita minta sama Allah, kita siapkan doa-doa terbaik kita yang akan kita panjatkan nanti ketika di sana. Jika di Madinah kita bertemu Raudhah, kita di Masjid Nabawi, ketika di Mekah kita di Masjidil Haram, di Ka'bah, di Hajar Aswad, di pintu Ka'bah, di Rukun Yamani, di Multazam, terlebih doa kita diijabah. Semuanya itu tempat-tempat mustajabah. Terdapat malaikat-malaikat rahmat yang mengaminkan doa-doa kita. Jangan sampai terlepas lisan kita begitu saja. Dengan berfoya-foya, dengan lalai, dengan boleh kita melakukan itu, tapi terlebih fokus. Kita siapkan doa-doa yang akan kita panjatkan nanti ketika sana di Baitullah. Kemudian, nah, ini keutamaan yang luar biasa dari Jabir bin Abdullah. Salatu fi masjidi afdal min alfi salatin fi masiwa illa masjidil haram. Ketika kita sholat di Masjid Nabawi, kata Rasulullah, sholat di masjidku itu lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya. Itu di Masjid Nabawi. Terkecuali Masjidil Haram. Wa sholatu fi Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi sholatin fi masiwa. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, itu pahalanya juga luar biasa. 100.000 kali lipat daripada kita sholat di masjid yang lain. Makanya jangan heran Bapak Ibu, jangan bingung ketika di sana orang berbondong-bondong, ramai, penuh, padat. Karena apa? Karena ada ganjaran pahala luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang sholat di sana. Di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Ini anugerah yang luar biasa yang Allah berikan karena kita diundang sama Allah. Insya Allah Allah berikan kemudahan, keselamatan, kesehatan untuk kita semua ketika kita berkunjung ke sana. Dan insya Allah Allah membukakan, memberikan anugerahnya yang luar biasa pada kita. Kemudian orang yang wafat ketika umroh itu dicatat pahalanya seperti orang yang umroh sampai hari kiamat. Ketika nanti kita tidak tahu fi ayyi waqt, fi ayyi makan, kita tidak tahu waktu kita tempatnya sedang apa kita akan diwafatkan oleh Allah karena itu semuanya adalah rahasia Allah. Ketika Allah mewafatkan kita ketika kita sedang dalam keadaan berumrah, kita akan mendapatkan pahala umrah sampai hari kiamat. Masya Allah. Karena ini semua adalah anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hamba. Kemudian
mempererat persaudaraan antar umat muslim. Kita berangkat umroh satu grup ya kurang lebih yang 13 November ini 27 orang ya Bapak Ibu. Kita macam-macam, ada yang keluarga, nanti kita bertemu saudara kita yang dari kota ini, dari kota ini. Terlebih kita satu grup, semuanya menjadi saudara. Semuanya menjadi teman. Oleh karena itu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Terlebih yang menjadikan umroh kita mabrur, kita menolong seseorang yang mungkin kita lihat membutuhkan pertolongan kita. Seperti itu. Mungkin dia butuh pertolongan kita, mungkin dia malu untuk kita, tapi kita menolongnya, itu yang menjadikan umroh kita mabrur. Makanya kehidupan sosial kita di sana, kita bertemu manusia dari berbagai belahan bumi, dari macam-macam kota, macam-macam negara, timbul karena sifat sosial, bagaimana kita bisa membantu satu sama lain, menjaga ukhuwah Islamiyah kita, berbuat baik kepada yang lain, menolong sesama yang lain. Karena itu yang bisa menjadikan umroh kita adalah mabrur. Kemudian meningkatkan iman dan takwa. Ya, orang yang mengunjungi rumah Allah pasti akan bertambah keimanannya. Nanti Bapak Ibu akan takjub mungkin dengan diri kita sendiri, bagaimana girahnya kita, bagaimana semangatnya kita ketika kita mendengar azan di sana. Luar biasa. Mungkin 1 jam sebelum azan kita sudah sampai ke masjid. Karena apa? Karena iman kita bertambah di sana. Entah itu di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram, kita akan bertemu keimanan kita yang luar biasa sampai diri kita pun heran, bingung kepada iman kita. Karena di sana iman kita akan pasti bertambah. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan sebelum kita berangkat umroh, kita tingkatkan iman kita, ya, kita perbaiki ibadah kita, bagaimana sholat kita, puasa kita, ya, ibadah-ibadah kita, akhlak kita perbaiki. Insya Allah ketika nanti di sana Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran kepada kita semua. Next. Kemudian mengajari makna sabar. Allah dalam Al-Quran memang mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar akan memiliki pahala yang berlipat ganda. Allah tidak menyebutkan berapa pahalanya, tapi Allah akan memberikan pahala yang tidak bisa kalian hitung. Artinya luar biasa pahalanya. Sebelum kita berangkat memang kita safar itu pagi ya Bapak Ibu. Otomatis kita tengah malam itu kita begadang ya. Kita berkumpul, menunggu flight, menunggu imigrasi, dan lain sebagainya. Itu perlu sabar, sabar dan sabar. Karena kita menuju ke tempat yang mulia, tempat yang diridai Allah, tempat terbaik di muka bumi, yaitu Baitullah. Bagaimana kita harus sabar menghadapi itu semua. Bagaimana nanti ketika kita di sana, rame, padat, ya, kita ke sini rame, ke sana rame. Wah, bagaimana kita harus bisa sabar. Cuacanya nggak cocok sama kita, misalkan makanannya kurang pas sama kita, bagaimana kita bisa sabar. Jangan sampai ada emosi, amarah kita ucapkan di sana. Karena itu bisa menghilangkan amal ibadah kita. Bagaimana di sini kita perbaiki, latih diri kita untuk menjadi orang yang penyabar. Karena Rasulullah SAW menyebutkan beberapa kali tentang orang yang memiliki amarah, emosi yang tinggi dengan masalah-masalah yang tidak harusnya ia sampaikan, tapi dia mengeluarkan. Artinya ketidakridhaan dia kepada Allah diungkapkan. Nah, nauzubillah min dzalik. Kita sanggup menahan emosi kita. Nah, ibadah kita nanti semuanya bernilai pahala. Justru pahala sabar lebih besar daripada umroh kita, lebih besar daripada sholat kita. Karena bighairi hisab kata Allah. Karena safar kita atul azab, perjalanan itu setengah azab. Ada aja kita susah tidur di pesawat, ya, kita sulit untuk
kemana-mana di pesawat itu adalah setengah dari adab kita bagaimana kita untuk sabar daripada segala macam ujian ini. Insya Allah, karena kita akan bertamu ke tempat Allah, bertamu ke Baitullah, menjadi tetamunya Allah, luar biasa, panggilan yang sangat mulia. Kemudian, ya Bapak Ibu, di sini umrah itu ada syarat, rukun, dan wajib umrah. Syarat umrah itu muslim berakal balik mampu. Ada rukun umrah, ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Dan wajib umrah berihram dari miqat. Dalam manasik ini, bagaimana kita bisa mendapatkan predikat umrah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Sebagaimana apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Seperti itu. Ada namanya rukun, makanya ada manasik. Manasik ini kita belajar bagaimana kita melakukan umroh dengan baik dan benar. Karena tidak semata-mata kita hanya muter-muter, tidak. Bagaimana kita harus bisa mendapatkan nilai yang sempurna ibadah kita. Begitu juga dalam sholat, dalam puasa, dan lain sebagainya. Jadi yang inti dalam manasik ini yang akan dibahas adalah rukun umroh. Rukun umroh adalah hal yang menentukan sah dan tidak sahnya ibadah kita. Dan rukun umroh ini tidak bisa digantikan oleh siapapun. Artinya harus kita sendiri yang melakukan. Kalau rukun umroh kita baik, sempurna umroh kita. Kalau rukun umroh kita rusak, berantakan umroh kita, rusak umroh kita. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan ibadah kita baik, benar, rapi, kita perbaiki rukunnya. Karena yang menentukan sah dan tidak sahnya ibadah kita yaitu yang namanya arkanul umroh, rukun-rukun umroh. Nah, rukun-rukun umroh di sini ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Nanti kita akan bahas ya. Next. Sebenarnya Bapak Ibu, prosesi umrah itu hanya sebentar ya. Kita niat berihram dari Mikot di Bir Ali nanti kita karena kita pertama akan ke Madinah ya. Jadi di Madinah itu ada Mikot Makani tempatnya itu di Abir Ali, Zulhulaifah. Kita mikot di sana, berniat di sana, kemudian setelah itu kita tawaf. Setelah tawaf kita sa'i. Setelah sa'i tahalul. Nah, dalam konteks rukun ini dan tertib ya. Dan dalam konteks rukun ini sebenarnya memiliki waktu yang lumayan panjang. Dan dalam ketika kita keadaan berihram itu ada namanya larangan-larangan umroh. Nanti kita akan bahas larangan-larangan yang harus kita tinggalkan ketika kita sedang berihram. Kalau kita lakukan larangan-larangan itu, kita terkena dam. Makanya dalam prosesi umroh ini luar biasa menjaganya. Apalagi kita dari Madinah itu lumayan panjang. Belum lagi nanti kita ke hotel untuk check-in ya. Karena Bapak Ibu harus check-in terlebih dahulu. Itu harus menjaga ihramnya ya. Kalau sholat mungkin kita hanya menjaga sholat kita 5 menit. Tapi kalau ihram lumayan panjang. Bagaimana kita harus menjaganya dengan luar biasa. Nanti kita akan bahas ihram. Nah, diambil dari bahasa Arab, yaitu al-haram, yang bermakna terlarang atau tercegah. Karena orang yang dengan niatnya masuk pada ibadah haji atau umroh, maka ia dilarang berkata dan beramal dengan hal-hal tertentu, seperti jima, menikah, ucapan kotor, dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah berihram, artinya kita harus meninggalkan semua yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Nanti ada keterangannya di antaranya jima, menikah, ucapan kotor, dan lain sebagainya. Dan ada larangan-larangan yang boleh kita lakukan di luar kita berihram, tapi ketika kita ihram, tidak boleh kita lakukan, itu ada. Makanya orang yang haji atau umroh harus berihram terlebih dahulu. Next.
Nah, jadi nanti ada sunnah sebelum berihram Bapak Ibu, sebelum niat ya. Kalau Bapak Ibu kan 13 November itu di Bir Ali ya. Di Madinah nanti sebelum Bapak Ibu kita berangkat ke Mekah, sebelum kita berangkat ke Bir Ali, Bapak Ibu di hotel disunnahkan untuk mandi sunnah ihram ya. Nanti kita ingatkan di sana. Kemudian membersihkan badan, yaitu memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Kemudian memakai minyak wangi-wangi di badan saja. Ini khusus bagi laki-laki saja. Wanita boleh, tapi seperlunya saja. Jangan sampai tercium dengan orang lain. Kemudian memakai pakaian kain ihram. Wanita tidak ada pakaian khusus. Prinsip menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jadi untuk laki-laki hanya dua helai ihram saja. Dan untuk yang perempuan itu tidak ada pakaian khusus, nanti dikompakkan saja warna putih atau hitam seperti itu, dan semuanya tertutup rapi, tidak ketat, tidak tembus pandang, semuanya tertutup terkecuali wajah dan telapak tangan ya, wajah dan telapak tangan terbuka. Yang laki-laki membawa sendal ya, artinya harus terbuka jari-jarinya dan sikutnya, ini sikunya harus terbuka. Jangan pakai sepatu, yang perempuan harus memakai kaos kaki ya, dan tidak memakai penutup kepala apapun untuk laki-laki. Next. Nah, jadi nanti ihram dan niat sebelum berihram, jadi ini kita lakukan di Bir Ali. Nah, nanti di Bir Ali kita sholat sunnah 2 rakaat, kemudian membaca istighfar, syahadat, sholawat, membaca niat, nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Untuk niat umroh nanti kita akan baca bareng-bareng. Saya akan bimbing Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu berangkat bersama saya. Nanti saya akan bimbing ketika di bis kita baca bareng-bareng ketika di Bir Ali. Jadi di Bir Ali kita sholat sunnah, berdoa, kemudian masuk ke bis untuk melafazkan niat. Setelah niat dilafazkan, itu berlaku semuanya larangan-larangan umroh atau larangan-larangan ihram. Tapi sebelum niat dilafazkan itu tidak masalah. Tapi setelah niat dilafazkan itu berlakulah di sana larangan-larangan ihram seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu contoh pakaian ihram ya. Bapak Ibu yang Bapak bisa banyak tutorialnya di YouTube atau apa. Nanti juga di sana yang mau belajar, yang Bapak-bapak boleh ya. Jadi hanya dua penutup, dua helai saja ya, atas dan bawah ya untuk Bapak-bapak. Tidak memakai apapun terkecuali kain ihram. Jadi pakai gesper ya, boleh Bapak Ibu. Dalam memakai pakaian ihram untuk laki-laki itu boleh memakai cincin, memakai jam tangan, membawa tas, memakai sabuk itu boleh ya. Kalau aksesoris kacamata itu boleh ya. Kacamata boleh, cincin boleh, sabuk ikat pinggang boleh, jam tangan boleh, kacamata boleh ya. Begitu juga yang perempuan boleh, terkecuali yang terbuka wajah dan telapak tangan. Nanti ketika kita menuju, kita kan naik kereta cepat ya Bapak Ibu. Selama kita sudah niat, kita memperbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ulang-ulang bacaan talbiyah. Karena itu yang dianjurkan Rasulullah ketika seseorang berihram harus memperbanyak membaca talbiyah. Begitu juga nanti di dalam kereta cepat. Karena di kereta cepat Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu baca? Baca talbiyah, perbanyak baca talbiyah ya. Itu.
Nah, ini larangan-larangan ihram Bapak Ibu. Kalau sudah memasuki namanya niat umroh yang tadi, nawaitul umroh wa ahramtu billahi ta'ala yang saya akan bimbing. Nah, nanti saya akan jelaskan. Bapak Ibu di sini berlakulah larangan-larangan ihram apa saja, yaitu menutup kepala dengan penutup apapun, peci, topi, dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Mencukur rambut atau memotongnya walaupun sedikit itu tidak boleh. Mencabut, memotong, cabut rambut tidak boleh semuanya. Memotong kuku tangan atau kaki, walaupun kita tidak motong tapi kita gigit juga tidak boleh. Memakai wangian tidak boleh. Semuanya deodoran wangian yang mana mengandung wewangian, alangkah baiknya semuanya ditinggalkan. Kapan dilakukannya? Sebelum niat atau tadi ketika sunnah-sunnah ihram itu boleh. Memakai pakaian berjahit semuanya tidak ada kaos, celana, celana dalam, celana pendek udah nggak ada laki-laki ya. Membunuh binatang nggak ada juga, nggak boleh. Hubungan suami istri berjima ketika sudah niat umroh tidak boleh. Melaksanakan akad nikah atau melamar itu juga tidak boleh. Ini semuanya boleh dilakukan ketika kapan? Ketika nanti setelah tahallul. Tapi kalau belum tahallul, semuanya masih berlaku larangan ihram. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ini boleh dilakukan setelah Bapak Ibu yang namanya tahallul. Seperti itu. Next. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah sampai kota Mekah, kita sudah beres dengan urusan kita, kamar dan lain sebagainya, kita langsung menuju Ka'bah. Apa yang kita lakukan? Tawaf. Nah, tawaf ini juga termasuk rukun umroh yang menentukan sah dan tidaknya amal ibadah kita. Karena tawaf ini merupakan rukun umroh, rukun umroh, rukun rukun umroh. Jadi tawaf yang kita lakukan, yang kita harus tahu yaitu kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Itu satu putaran. Begitu sampai 7 kali. Dan ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Yang insya Allah nanti kita akan pelajari. Kemudian ketentuan tawaf yaitu kita niat untuk melakukan tawaf ya. Kita niat untuk melakukan tawaf. Kemudian diwajibkan untuk mengelilingi Ka'bah ya benar yang tadi tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Posisi Ka'bah berada di sebelah kiri kita orang yang bertawaf. Jadi jangan sampai kita memalingkan badan kita. Kalau kita memalingkan badan kita itu tidak terhitung nanti tawafnya. Orang yang bertawaf hendak dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Jadi ketika kita tawaf itu harus kita mempunyai wudhu Bapak Ibu. Kalau kita batal tidak sah. Kita melanjutkan tidak sah tawaf kita. Mungkin ini banyak pertanyaan. Bagaimana kalau kita sudah putaran ke-6 Ustaz? Ya, kemudian kita buang angin. Nah, Bapak Ibu harus wudhu di situ. Harus wudhu. Kita tunggu, kita wudhu. Makanya nanti kita ajarkan bahwa namanya air spray Bapak Ibu ya. Mempersingkat wudhu kita dengan rukun-rukunnya saja. Karena di sana untuk menuju hammam atau kamar mandi itu jauhnya luar biasa. Jadi harus persiapan itu terus. Nanti di Madinah pun juga begitu. Ya. Jadi kita wudhu, terus apakah kita mengulang tawaf kita dari satu atau kita lanjut? Kita lanjut saja. Seperti itu. Dan orang yang hendak bertawaf harus menutup aurat. Ya, pasti ya Bapak Ibu. Kita harus jaga aurat kita tetap. Kemudian, nah ini Bapak Ibu posisi nomor 1 ini Hajar Aswad. Nanti kita mulai di sini ya. Nomor 2 itu Multazam. Nomor 3 dan pintu Ka'bah ada namanya Multazam. Nah, ini antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ada namanya Multazam. Nah, ini tempat-tempat semuanya tempat mustajabah. Ada nomor 6. Nomor 6 itu ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim, akan tetapi telapak kaki Nabi Ibrahim yang diabadikan dengan lempengan besi. Ada nomor 4 namanya Hijir Ismail.
Nah, ada nomor 5 namanya rukun yamani. Jadi kita mulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad itu terhitung satu Bapak Ibu. Nanti untuk bacaan, oh ya, Bapak Ibu, jadi yang namanya umroh ini berbeda ya dengan sholat. Apakah mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apakah ada bacaan yang harus kami hafal? Tidak. Apakah ada bacaan yang harus kami baca? Tidak. Di dalam umroh tidak ada bacaan-bacaan ketika tawaf ataupun ketika sa'i yang harus diwajibkan baca itu nggak ada. Jadi bagaimana? Ya nanti Bapak Ibu saya akan bimbing untuk bacaan-bacaannya, untuk doa-doanya. Ketika saya bilang Bapak Ibu berdoa masing-masing, nah Bapak Ibu mulai doa masing-masing. Entah itu Bapak Ibu mau berdoa boleh, mau zikir boleh, baca ayat Quran boleh, bersolawat boleh, semuanya boleh. Yang penting kebaikan-kebaikan semuanya. Jadi selama saya baca nanti ada transmitter, Bapak Ibu akan menggunakan transmitter atau headset semacam itu yang mendengarkan suara saya dan mengikuti. Nah, di sana Bapak Ibu ikuti. Jadi ada bacaan-bacaannya nanti. Kalau Bapak Ibu mau nggak baca ya nggak apa-apa, karena tidak ada bacaan yang diwajibkan ketika umroh, ketika tawaf ataupun ketika sa'i seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, jangan Ibu persiapkan doa, baca istighfar, minta ampun sama Allah, segala macam apapun hajat-hajatnya, semuanya keluarkan di sana. Karena kita berada di depan Ka'bah Al-Musyarrafah, tempat yang paling mulia Bapak Ibu, seperti itu. Dan nanti ketika di mana dekat udah sampai rukun Yamani ke Hajar Aswad ada bacaan lagi Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Nah, untuk bacaannya Bapak Ibu semuanya nanti kami akan bimbing. Bapak Ibu kan dapat buku itu, nah itu bisa dilihat bukunya, boleh juga dipelajari. Nanti untuk bacaan kami akan bimbing. Untuk doa-doa Bapak Ibu persiapkan karena kita berada di tempat yang mustajabah semuanya Bapak Ibu. Yang mana doa kita di dalam Ka'bah itu ada 120 malaikat rahmat. Lit-taifin wal musallin wan nazirin. Untuk orang yang tawaf, untuk orang yang sholat, dan untuk orang yang memandang Ka'bah. Memandang Ka'bah aja pahalanya luar biasa. Bagaimana kalau kita tawaf? Bagaimana kalau kita sholat? Masya Allah. Ini keutamaan yang luar biasa bagi kita ketika kita berada di Ka'bah. Pasti tetesan air mata kita keluar begitu deras Bapak Ibu. Kita melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pantas, yang pantas kita puji, yang pantas kita agungkan, yang pantas kita junjung, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan melihat langsung di sana insya Allah. Kemudian, nah Bapak Ibu ini ada sunnah tawaf ya, memberi salam ke Hajar Aswad. Jadi nanti ketika di setiap pertama putaran kita mengucapkan salam tuh Bapak Ibu, Bismillahi kita angkat tangan, kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, kita kecup tangan kita. Bismillahi Allahu Akbar. Tangan kanan wajah kita menghadap ke Hajar Aswad. Kan di sana kan ramai Bapak Ibu. Jadi kita istislam namanya, istilam. Bismillahi Allahu Akbar. Kita kecup tangan kita ya dengan menggunakan tangan kanan. Untuk pria bahu kanan ihram terbuka. Jadi nanti ketika tawaf bahu kanan ini di ihram terbuka ya Bapak-bapak ini. Kemudian beralih dari kecil. Ini melihat kondisi karena di sana sulit untuk lari karena padat sekali pastinya ya. Mengucapkan doa pujian kepada Allah, salawat baginda Nabi bebas ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada doa, bacaan, ayat yang memang harus kita hafal itu tidak ada. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu persiapkan doa yang terbaiknya, yang akan dipanjatkannya, hajat-hajatnya semuanya ucapkan di sana, baca di sana seperti itu. Mengucapkan rukun yamani sama Bapak Ibu kita melambaikan tangan juga Bismillahirrahmanirrahim seperti itu.
Kemudian membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar antara Rukun Yaman dan Hajar Aswad, nanti langsung saya bimbing di sana Bapak Ibu. Setelah 7 putaran, sholat sunnah 2 rakaat sekitar makam Ibrahim. Jadi nanti setelah kita tawaf, kita beralih menuju ke lurusan namanya makam Ibrahim. Kita sholat sunnah tawaf di sana ya. Dengan membaca rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian kita berdoa sejajar dengan multazam ya antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kemudian kita minum air zam-zam. Nah, kata Rasulullah, zam-zam lima, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam sesuai apa yang kamu niatkan. Nah, Bapak Ibu ketahuilah, ketika kita di Madinah ataupun di Mekah, itu di masjid full. Ada dirijen yang berisi zam-zam. Itu di- disiapkan oleh petugas secara gratis buat kita semua. Jadi Bapak Ibu jangan segan-segan minum air zam-zam. Minum air zam-zam Bapak Ibu ya. Niatkan, saya minum air zam-zam agar diberikan kesehatan. Bapak Ibu punya penyakit, saya punya penyakit ini, saya minum zam-zam, semoga Allah angkat penyakit saya. Pokoknya kata Rasulullah, niatkan yang terbaik. Insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tergantung dengan niat yang dibaca. Luar biasa. Makanya air zam-zam, Bapak Ibu di sana, Masya Allah. Sebelum minum air zam-zam, biasakan doa. Apapun doanya itu baca, Bapak Ibu. Karena Rasulullah doanya, Allahumma inni as'aluka ilkan wa sifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya Allah, pemohon kepadamu daripada ilmu pengetahuan yang manfaat, rezeki yang luas, dan sembuh dari segala macam penyakit. Pikun dan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih maha penyayang. Jadi minum Bapak Ibu air zam-zam sebanyak-banyaknya ketika di Madinah ataupun di Mekah. Niatkan yang terbaik, yang terbaik. Karena di sana luar biasa air zam-zam. Dimanapun setiap langkah Bapak Ibu di masjid, itu terdapat air zam-zam. Seperti itu. Nanti setelah tawaf, setelah kita minum air zam-zam, lanjut kita ke sa'i. Nah, sa'i ini adanya di atas ya Bapak Ibu. Setelah kita tawaf, minum zam-zam, kita lanjut tuh ke mas'ah. Mas'ah namanya, tempat sa'i. Nah, mas'ah ini lari-lari kecil ya antara Bukit Sofa dan Marwah. Kalau ngelihat tata caranya, yang namanya sa'i ini boleh tanpa wudhu. Beda sama tawaf. Tawaf itu harus suci, Bapak Ibu. Kalau sa'i, boleh tidak dalam keadaan berwudhu. Makan dan minum, boleh. Artinya kalau capek, istirahat, minum sebentar, boleh. Istirahat, ya pakai kursi roda. Kalau yang tidak kuat, boleh. Jadi, Bapak Ibu, nanti ketika kita sa'i, itu dari sama 7 kali putaran. Dari sofa ke marwah itu 1. Dari marwah ke sofa itu 2. Ya, seperti itu. Jadi nanti berawal di sofa, berakhirnya di marwah. Jadi sofa ke marwah 1, marwah ke sofa 2. Begitu sampai 7 kali. Nanti berakhir di marwah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sa'i. Nah, memang jaraknya luar biasa Bapak Ibu. Maka tadi disampaikan oleh Kak Hana, sebelum berangkat Bapak Ibu harus olahraga dulu ya. Kenapa? Karena jarak tawaf, jarak sa'i, kita menuju hotel, menuju masjid, dari masjid ke hotel, nanti kita berziarah itu semuanya membutuhkan tenaga. Jangan sampai Bapak Ibu kaku, kram karena tidak pernah bergerak. Mungkin boleh sekarang latihan olahraga apa biar nyaman di sana, biar bugar, biar sehat ya. Karena itu penting juga Bapak Ibu. Selain menjaga makanan, menjaga fisik ya. Karena di sana kita ingin sehat, ingin kuat ya, latihan dari sekarang. Karena semuanya ini menggunakan fisik yang luar biasa ketika tawaf maupun ketika sa'i. Jangan sampai Bapak Ibu kaget nanti ketika sa'i, aduh Ustadz nggak nyampe-nyampe nih. Kaki udah nggak kuat nih, seperti itu. Ya, jadi boleh latihan fisiknya dulu terlebih. Biar biar nanti ketika di sana, insya Allah kuat, sehat, ya. Minta minum zam-zam, jangan lupa itu. Baca ya Allah berikan kekuatan untuk melaksanakan umroh. Insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, sama Bapak Ibu yang saya katakan tadi, untuk bacaan ketika sa'i itu tidak ada bacaan khusus ya. Semuanya kita bimbing ya. Inna sofa ketika mendaki bukit sofa kita baca Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, ini bacaan juga kita baca bareng-bareng, saya bimbing bareng-bareng ya Bapak Ibu jangan khawatir, jangan takut. Insya Allah saya akan bimbing semuanya sampai selesai umrohnya, insya Allah. Next. Tapi Bapak Ibu boleh juga baca-baca itu bukunya, panduan-panduan umrohnya untuk belajar boleh. Next Kak Siva ini zikir-zikirnya sama. Next. Nah nanti di sana Bapak Ibu ada pilar hijau. Ada pilar hijau itu kelihatan tuh lampu pilar hijaunya di atas ya. Jadi khusus jamaah laki-laki disunahkan untuk lari-lari kecil aja ya. Jangan lari sprint maraton ya. Lari-lari kecil aja Bapak Ibu. Yang ibu-ibu nggak usah lari jalan biasa. Yang bapak-bapak lari-lari kecil aja. Seakan-akan lari. Namanya lari kecil ya. Nanti ada bacaannya juga kita baca bareng-bareng. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Seperti itu bacaannya. Nanti ada pilar hijau ketika di sofa maupun di marwah itu ada semua. Terlihat jelas pilar hijaunya. Seperti itu. Nah, setelah sa'i selesai Bapak Ibu dari sofa ke marwah, kita langsung keluar dari marwah, kita cari tempat untuk apa? Untuk namanya tahallul. Apa itu tahallul? Mencukur atau menggunting rambut kepala sebagai tanda telah bebas dari larangan-larangan ihram. Kalau rambutnya sudah dipotong, berlaku. Boleh melakukan larangan-larangan ihram yang tadi. Yang mana yang boleh memotong kuku lagi, yang laki-laki boleh pakai baju lagi, boleh pakai sepatu lagi yang laki-laki, boleh pakai celana lagi, yang perempuan juga boleh pakai wangi-wangian, artinya deodoran, mandi dan lain sebagainya itu sudah boleh. Seperti itu. Jadi larangan bebas. Ya untuk laki-laki hendaknya dicukur habis. Hendaknya tapi dalam umroh sebagai bukti tanda kita tahalul itu hanya cukup dengan 3 helai rambut kita saja terpotong itu sudah dikatakan tahalul. Jadi ada muhallikin, ada muqassirin, ada yang dipotong sebagian. Nah, kalau mau gundul ya nggak apa-apa juga lebih baik digundulin boleh. Kalau hanya 3 helai boleh. Untuk perempuan juga boleh 1 ruas jari sebagai tanda bukti kita sudah tahalul. Seperti itu. Sebelumnya Kak Hana. Oh iya, next. Jadi Bapak Ibu, di sini ada namanya denda ya. Denda itu atau dam. Kalau kita sering dengar dam. Ya kita melakukan pelanggaran-pelanggaran umroh. Kalau kita melakukan pelanggaran umroh, ya kita terkena dam, denda. Misalkan kita motong kuku, pakai wangi-wangian, kena dam. Makanya perlunya manasik. Nanti di sana juga saya ingatkan terus Bapak Ibu. Saya ingatkan terus, saya kasih infonya terus bagaimana agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram. Insya Allah kalau semuanya rapi, baik, tidak melakukan, insya Allah tidak ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram. Memang di sini banyak ya pelanggaran-pelanggarannya. Nanti untuk pelanggaran ini kami akan, kalau ada yang melakukan, langsung konsul ke kami, ya kita selesaikan gimana, atau kau bayar fidyah, atau memotong kambing, dan lain sebagainya. Tapi insya Allah, saya yakin berkali-kali jamaah sudah manasik, di sana sudah kami ingatkan. Alhamdulillah, sampai tahalul mereka tidak ada yang melakukan larangan ihram seperti itu. Next, langsung. Next, 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 next. Nah,
Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang sudah manasik dan di sana kami ingatkan terus-menerus bagaimana caranya agar tidak melakukan larangan ihram. Alhamdulillah, jamaah semuanya mengerti, faham, fokus buat ibadah. Alhamdulillah. Tapi kalau ada yang ingin bertanya sesuatu, Bapak Ibu nanti boleh mengaktifkan soundnya atau menulis langsung di kolom chat komentar ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita akan sebelumnya. Nah, jadi kita kan naik pesawat ya Bapak Ibu. Itu jam berapa tuh? Flightnya jam berapa Kak Hana? Kita melakukan tayamum. Halo Ya Ustadz, boleh. iya. Insya Allah Kita kita flightnya jam 8 pagi Ustadz. jam 8 pagi aman. Ya nanti misalkan kita di atas pesawat, ya kita tahu air sulit tapi kamar mandi sih ada ya Bapak Ibu. Ya, bagaimanapun kita tidak bisa meninggalkan sholat ya, walaupun kita di pesawat. Bagaimana sholatnya ya? Kita di atas pesawat, ya kita sholat dalam keadaan kita duduk. Kita duduk, ya kita ruku, ya kita menunduk sedikit, kita sujud, ya menunduk melebihi ruku kita. Seperti itu. Ketika sholat di pesawat sama, salamnya juga sama seperti itu. Nah, untungnya bagaimana? Bisa kita tayamum kalau memang sulit air di pesawat seperti itu. Bagaimana tayamum? Yaitu menutup telapak tangan ke debu sekali tepukan. Kemudian kita tiup, kita mengusap wajah sekali. Harusnya diambil lagi, harusnya diambil lagi debu di tempat kita yang berbeda dari tempat yang awal. Untuk apa? Kita basuh tangan kita sampai siku nih harusnya karena rukun wudhu itu sampai siku. Begitu juga tangan kiri nanti pakai debu yang tangan kanan kita sampai siku juga. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita sholat tuh di atas pesawat. Nanti ada waktu-waktu ketika di daerah mana kita harus melakukan sholat ya, seperti itu. Kemudian jamak dan kosor ya. Kalau kita lagi perjalanan ya Bapak Ibu, sholat kita boleh jamak ya. Terlebih kita jaraknya jauh ya. Kita menggabungkan zuhur dan asar. Dan itu juga kita kosor. Kosor itu apa? Kosor itu kita menjadikan sholat yang 4 menjadi 2. Itu namanya dikosor. Nah, seperti itu. Tujuannya boleh perjalanan jamak dan kosor kalau perjalanan tersebut tidak bermaksiat. Masya Allah, perjalanan kita adalah perjalanan yang mulia, yaitu umroh. Pasti boleh. Seperti itu. Next. Nah, ini syarat jamak takdim dan jamak takhir ya Bapak Ibu. Jadi yang seperti saya katakan menggabungkan dua sholat. Kalau zuhur dan asar nanti untuk infonya di pesawat ya Bapak Ibu kita tidak tahu kita di negara mana karena kita naik SV ya Saudi. Kita melihat waktu di mana kita melaksanakan nanti sholat zuhur dan asar kita jamak aja langsung seperti itu. Jamak takdim ya. Yaitu zuhurnya 2 rakaat, asar 2 rakaat. Kita sholat di dalam pesawat saja, dalam keadaan duduk. Kalau bisa wudhu, ya wudhu. Kalau nggak bisa, ya tayamum seperti tadi, Bapak Ibu. Sama niatnya, kita niat, ya kita niat sholat jamak takdim. Zuhur 2 rakaat dan asar. Seperti itu. Nanti setelah 2 rakaat salam, sholat lagi asar 2 rakaat salam. Gitu. Dan itu mualah terus-menerus, tidak ada jedah yang panjang. Kalau jam yang mendahulu apa kita sholat di waktu yang akhir, sholat zuhur misalkan kita mau jamak takhir ya udah nanti sholat zuhurnya kita tarik di waktu asar itu namanya jamak takhir. Jadi dalam konteks ini berbeda pendapat apakah kita sholat zuhur atau asar terlebih dahulu. Jadi terdapat perbedaan ya, yang ada yang mengatakan boleh yang asar dulu baru zuhur, ada yang bilang zuhur dulu baru asar. Yang terpenting ala kulli hal itu perbedaan. Yang terpenting kita bisa melaksanakan dua sholat itu.
Nah, ya Bapak Ibu, kemudian ini ada amalan yang luar biasa ketika kita berada di tanah suci, ya. Setiap kita sholat di Mekah, Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram itu setiap sholat pasti ada yang namanya sholat jenazah. Pasti. Hampir setiap waktu sholat ada. Nah, jangan sampai kita tinggalkan ya Bapak Ibu. Man shalla ala janazah walam yatba'ha falahu qirat. Siapa yang melaksanakan sholat jenazah dan nggak mengiringnya ke pemakaman, dia akan memperoleh pahala sebesar 1 qirat. Kalau dia mengiringinya sampai pemakaman, mendapatkan 2 qirat. Kemudian sahabat bertanya, apa itu 2 qirat? Beliau menjawab, yang terkecil di antaranya seperti gunung Uhud. Masya Allah. Orang yang melakukan sholat jenazah, pahalanya paling kecilnya aja seperti gunung Uhud. Luar biasa Bapak Ibu. Makanya nanti as-sholatu alal mayyit. Nah, itu kita ketika Sang Bilal mengatakan as-sholatu alal mayyit rahimakumullah. Nah, kita sholat tuh di sana, sholat jenazah. Kita ikutin imam seperti itu, ya. Karena itu pahalanya luar biasa dan hampir di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu ada yang namanya sholat jenazah seperti itu. Next. Nah, ini bacaan sholat jenazah ya. Jadi jenazah itu ada 4 kali takbir ya Bapak Ibu ya. Takbir pertama kita niat dulu sambil apa kita baca niat usolli hadzal mayit atau mayitah atau kita baca saya niat sholat jenazah karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Kemudian kita membaca surat Fatihah, Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, kita membaca sholawat. Takbir kedua membaca sholawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbir ketiga kita membaca doa buat si mayit. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu boleh. Takbir keempat boleh baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar boleh. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Terus salam. Jadi 4 kali takbir ya Bapak Ibu. Yang terpenting niatnya nanti baca Fatihah, sholawat, doa mayit dan yang keempat baca doa juga. Doa si mayit boleh Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar boleh kemudian langsung salam. Jadi 4 kali takbir seperti itu. Dan ini hampir kita laksanakan Bapak Ibu setiap kali sholat fardu. Dan Bapak Ibu nanti insya Allah pasti akan merasakan. Nah, ada juga namanya sujud tilawah. Sujud tilawah adalah ibadah sunnah yang berupa sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengarkan ayat sajadah dari Al-Quran. Bapak Ibu, kenapa di sini dibahas sujud tilawah? Karena biasanya setiap hari Jumat subuh, sang imam di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu membaca ayat sajadah. Alif Lam Tanzil. Biasanya dia baca Alif Lam Tanzil, surah ayat As-Sajadah. Nah, nanti ketika Allahu Akbar, nah itu sujud. Jadi Bapak Ibu jangan bingung, kok sujud? Nah, itu mereka sujud tilawah. Sujud sekali, bacanya gimana? Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa syaqqa syam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanal khaliqin. Atau Bapak Ibu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar juga boleh. Jadi nanti ketika sang imam sujud itu sujudnya sujud tilawah ya. Bapak Ibu baca yang gampang saja subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian langsung bangun. Nah, sang imam meneruskan bacaannya tuh diselesaikan. Karena tadi ketemu ayat sajadah, sang imam itu langsung sujud. Nanti sang imam bangun lagi membaca lanjutan ayat yang ia bacakan. Nah, itu terjadi biasanya Bapak Ibu di hari Jumat subuh ya, di hari Jumat subuh. Biasanya hampir semua imam membacanya ayat apa? Ayat sajadah seperti itu. Ya, Bapak Ibu, ini secara ringkas apa namanya manasik kita. Nanti insya Allah Bapak Ibu yang ada yang mau bertanya silahkan langsung bertanya di kolom komentar atau bertanya langsung boleh. Kemudian nanti di sana kita akan terus
mengulang kembali, mengingatkan kembali, mengkabarkan kembali bagaimana nanti kita di sana, bagaimana ibadahnya dan lain sebagainya. Ya insya Allah semoga semuanya lancar, Amin. selamat, sehat, ya diberikan mudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Terima kasih Ustadz Farhan. Untuk jamaah ahlam sekalian, Bapak Ibu jamaah ahlam sekalian, untuk yang ingin bertanya kepada Ustadz Farhan, boleh langsung chat di kolom komentar yang tersedia. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya dan kurang paham, boleh tulis di kolom chat, atau yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Farhan, boleh di raise hand. Oke, ada yang bertanya Ustadz dari Kasindi Prastika. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, untuk badal umroh itu seperti apa ya Ustadz? Ya, Kak Cindy Prastika ya. Pertanyaannya, untuk badal umroh itu seperti apa ya Ustadz? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi untuk umroh pertama kita itu semua kita niat untuk masing-masing kita semua. Ya, umroh pertama kita niat untuk diri kita. Nawaitul umrota wa ahramtu biha. Saya niat umroh karena Allah. Itu untuk kita semua. Bagaimana untuk badal umroh? Nah, jadi nanti setelah umroh pertama, hari setelahnya, hari ketiganya itu ada umroh kedua setelah City Tour Kota Mekah. Jadi setelah City Tour Kota Mekah ada kunjungan ke Ji'rona. Nah, di Ji'rona itu adalah tempat ambil mikot untuk orang yang ingin umroh. Jadi Bapak Ibu yang ingin umroh kedua boleh ngambil mikot di sana. Biasanya para jamaah ada yang ingin membadalkan orang tuanya, keluarganya, siapanya seperti itu. Tapi dengan syarat yang boleh dibadalkan itu dua. Yang pertama adalah orang yang sudah meninggal dunia. Dan yang kedua adalah orang yang sakit keras yang keadaannya tidak memungkinkan untuk datang ke Baitullah. Nah, itu boleh dibadalkan. Artinya udah meninggal yang pertama, yang kedua sudah sakit dan keadaannya memang tidak mungkin lagi untuk ke Baitullah. Itu boleh dibadalkan. Tapi kalau masih sehat, masih memungkinkan itu nggak boleh. Dan masih seger lah, itu apalagi nggak boleh. Jadi Bapak Ibu punya orang tua, punya kakak, punya adik, punya saudara, bahkan punya guru, mungkin masih ingat pengen hadiahin umroh itu luar biasa. Seperti itu. Jadi memang umroh kedua biasanya diniatkan untuk orang lain seperti itu. Tapi itu hanya berlaku satu nama ya Bapak Ibu. Jadi satu umroh satu nama. Jadi nanti Ustaz saya mau badalin yang lain nih misalkan. Itu nanti ada lagi. Bapak Ibu bisa menyuruh orang atau menitipkan kepada orang seperti itu. Tapi dengan jasanya seperti itu ya. Boleh. Ketika nanti di sana. Jadi langsung Bapak Ibu lihat memang diumrohkan langsung seperti itu. Nanti kita ada tim yang boleh Bapak Ibu misalkan mau nitip, mau umrohin badal buat si ini boleh. Jadi biasanya umroh kedua itu Bapak Ibu niatnya untuk orang yang Ibu pengen niatin untuk siapa, saudaranya atau keluarganya atau orang tuanya, kakek neneknya dan lain sebagainya yang sudah meninggal maupun yang sakit yang keadaannya tidak memungkinkan. Dan biasanya itu umroh kedua, bukan umroh pertama. Kalau umroh pertama untuk diri kita masing-masing semuanya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jika Bapak Ibu jamaah ahlam ada yang ingin bertanya, kembali kepada Ustadz Farhan, dipersilakan. Ini ada dari Pananang Ustadz. Kalau misalnya orangnya sakit yang tidak memungkinkan untuk umroh kembali, tapi beliau sudah pernah haji, juga boleh dibadalkan Ustadz. Ya, kalau misalkan orangnya sakit yang tidak memungkinkan untuk umroh kembali, tapi beliau sudah pernah haji, juga boleh dibadalkan Ustadz. Sebenarnya Bapak Pak Nanang ya, Pak Ya, Nanang, Pananang. mohon maaf, sebenarnya juga boleh kalau memang keadaannya dia udah nggak bisa
apa namanya, nggak bisa ke Baitullah boleh sebenarnya. Tapi yang lebih afdol yang memang dia belum pernah haji atau umroh yang lebih afdol. Maksudnya seperti itu yang lebih mulia. Tapi kalau bapak mau membadalkan juga, ya tidak apa-apa. Kalau memang yang belum pernah haji atau belum pernah umroh terlebih, ya itu lebih bagus seperti itu. Jadi boleh. Ada yang nanya lagi Ustadz dari Kak Sylvia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Batasan ibadah buat wanita jika haid di sana gimana Ustadz? Nah, iya Bapak Ibu, kemarin juga kita baru pulang umroh. Memang kemarin banyak jamaah yang ya memang terkadang untuk wanita ini haid ya kendalanya. Ya bagaimana sebelumnya mungkin tim Kak Hana atau Kak Shiva udah mengingatkan ya untuk konsul apa ke dokter ya. Karena memang boleh untuk pencegah haid itu boleh, tapi lebih baik dengan konsul ke dokter ya. Seperti itu jangan sembarangan konsul ke dokter. Bagaimana bagaimana solusinya seperti itu karena memang boleh karena apa? Karena kita di sana hanya terbatas waktunya. Di Mekah pun kita hanya 3 atau 4 hari. Artinya sangat minim lah. Kalau kita head, ya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan ke masjid pun tidak boleh. Haram hukumnya. Wanita head ke masjid haram. Ya bagaimana solusi untuk ibadahnya ya ibu ya memang haram buat ke masjid, ke dalam masjid haram ya memperbanyak zikir, ibadah, tapi ini memang sudah sering dibicarakan oleh ulama ya. Bagaimana caranya untuk konsul ke dokter meminum obat penunda haid karena memang waktu kita sangat minim dan sangat terbatas. Kita tidak bisa menunggu sampai kita bersih, sampai kita suci itu nggak bisa. Seperti itu ya Ibu. Jadi untuk batasan ibadah kalau ibu tanya intinya ibadah apapun ya kita masih artinya kayak zikir, sholawat itu boleh ya karena kan haid itu boleh. Tapi kalau untuk sholat di masjid, masuk masjid pun memang nggak boleh dan perempuan haid pun kan sholat enggak kan seperti itu. Jadi memang terbatas sekali seperti itu. Ya alangkah baiknya nih mungkin yang ibu-ibu sebelum berangkat boleh konsul lah ke dokter ya untuk minum penunda haid seperti itu. Oke, baik Ustadz. Ini ada dari Pak Nanang. Pak Nanang, ada terkait wangi-wangian Ustadz, apakah baju ihram sebelum berangkat boleh dicuci dengan sabun cuci yang membuat kain ihram jadi wangi? Oh ya, untuk Pak Nanang, apakah baju ihram sebelum berangkat boleh dicuci dengan sabun cuci yang membuat kain ihram jadi wangi? Jadi seperti ini Pak Nanang, sama keadaannya dengan badan kita. Sebelum kita niat umroh, niat ihram itu larangan masih berlaku semuanya. Kita boleh masih masih pakai parfum, pakai wangi-wangian. Begitupun pakaian kita, badan kita aja boleh kok, apalagi pakaian seperti itu. Jangan sampai pakaian kita kotor dan tidak nyaman dan lain sebagainya. Jadi selama belum niat umroh, jangankan sebelum berangkat, sebelum niat umroh pun boleh. Terlebih sebelum berangkat ya boleh dipersiapkan, dirapikan bajunya, ihramnya seperti itu sangat boleh. Ya, yang tidak boleh nanti setelah ihram baru kita pakai, setelah kita niat kita pakai parfum ihram kita, nah itu terkena denda. Kita melanggar larangan ihram. Oke, makasih Ustadz atas penjelasannya. Untuk Bapak Ibu jamaah ahlam yang masih ingin bertanya, boleh langsung chat di kolom chat. Mungkin masih ada yang bingung. Setelah ihram, apakah boleh menggunakan skincare pelembab atau sunscreen, Ustadz? Kata Kak Cindy. Setelah ihram apakah boleh menggunakan skincare? Skincare-nya model apa tuh? Kahana misalkan. Misalkan pakai sunscreen dari Wardah. Ya, memang ini pertanyaan buat wanita-wanita nih terkadang mau terlihat ini ya, Biar nggak glowing kering, glowing. Ustadz. Iya. Jadi memang ada
larangan-larangan yang kita kan skincare macam-macam dan lain sebagainya sekarang juga macam-macam. Artinya selama itu tidak kalau kalau sunscreen memang boleh ya karena kan memang tidak apa mengandung wangian itu boleh dipakai ya ke wajah selama itu tidak ada wangian. Khawatir sekarang model-model sekarang ada yang wangi-wangian kita kan nggak tahu ya macam-macam karena berbagai macam brand dan merek itu banyak ya. Eh, Selama memang aman ya sunscreennya biasanya saya juga biasa pakai biar karena kan di sana udara panas. Terus juga Bapak Ibu apalagi di sana bawa ini namanya lip balm. Nah, lip balm itu penting banget Bapak Ibu karena kalau nggak pakai biasanya ketemu udara yang baru di sana. Walaupun musim dingin pun sama, bibir kita akan pecah-pecah, hancur seperti itu. Jadi boleh juga pakai pelembab di bibir dan di wajah itu boleh. Skincare juga selama tidak mengandung yang namanya wangi-wangian seperti itu, Kak. Gitu. Baik, Ustadz. Terima kasih banyak penjelasannya. Nah, jika ada yang ingin bertanya kembali, boleh chat di kolom komentar. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian. Karena masih ada waktu untuk bertanya langsung kepada Ustadz Farhan. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih belum mengerti, bisa langsung ditanyakan di kolom chat. Nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Farhan. Makanya Bapak Ibu sebelum niat umroh nanti sebelum kita menuju ke Mikot ya di Bir Ali itu sudah mandi, sudah pakai sabun, sudah sikat gigi, sudah rapi-rapi dan lain sebagainya, pakai deodoran, pakai wangian itu semuanya sebelum niat. Jadi afdolnya nanti setelah niat sudah kita tahan itu semua. Kita tahan itu semua larangan-larangannya, kita nggak pakai deodoran, kita nggak kalau ke kamar mandi hati-hati jangan sampai menggunakan sabun jangan sampai kita menggunakan sampo wangian dan lain sebagainya itu kita tinggalkan dulu nanti kita beres setelah kita rapi tahallul itu lebih aman seperti itu nanti kami akan terangkan lagi lebih detailnya ketika di sana ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diamalkan nanti ketika di Amin amin. Mekah dan Madinah oleh para jamaah ahlam sekalian. Semoga manasik pada hari ini bermanfaat dan terima kasih banyak Ustadz untuk ilmu barunya. Ini masih ada yang bertanya? Iya. Oh ya, terima Bapak kasih Ibu masih penjelasannya ada yang Ustadz. bertanya jangan segan-segan misalkan malu Mm-mm. boleh japri nggak apa-apa Ya, karena sharing sama-sama bareng-bareng ya benar. apa boleh japri dan saya Bapak Ibu ada yang masih janggal atau apa butuh apa nggak apa-apa di sini di grup nanti atau di japri juga nggak apa-apa. Ini di grup ada Ustadz mau bertanya pada saat tawaf terus wudhu kita batal gimana solusinya Ustadz? Kenapa Kak? Di grup ada yang nanya dari Iya. Pak Ari mau bertanya Ustadz pada saat tawaf terus wudhu kita batal gimana solusinya Ustadz? Waktu tawaf terus wudhunya batal itu gimana tuh Ustadz solusinya? Oh iya. Seperti yang kita bahas tadi ya ketika tawaf misalkan kita di putaran ke-6 kita Hmm? kan satu putaran lagi itu 7 tuh ya kan selesai di putaran ke-6 kita batal buang angin ya buang angin kita batal. Kemudian, apa solusinya? Yang pertama, kita harus wudhu karena kita batal, ya kan? Batalnya karena apa? Misalkan buang angin, berarti kita batal wudhu, ya. Kita harus wudhu kembali. Nah, setelah wudhu, kita akan karena kita grup bareng-bareng, rame-rame, kita kompak, kita rapi, kita aman. Selama itu, insya Allah umroh kita selesainya bareng, rapi, rapi semuanya. Itu
Kita pelan-pelan, tidak cepat, tidak kencang, pelan-pelan, yang rapi, yang penting tertib. Insya Allah saya akan mengaturnya nanti di sana bagaimana kita bisa bersih, bisa rapi, bisa tertib. Kita wudhu di sana, ya, kita saya akan bantu nanti di sana. Di sana juga ada ustadz juga di sana kita akan bantu. Kemudian apa? Kemudian kita Bapak ulang atau lanjut? Nah, ini pertanyaan yang terkadang banyak oleh jamaah. Kita melanjutkan di tempat kita batal. Bahkan afdolnya kita mundur, kita cari tempat apa? Tempat sebelum kita batal. Seperti itu. Kita makanya harus yakin di mana tempat kita batal. Bapak harus langsung eh, bicara kepada kita, biar langsung kita koordinasi seperti itu. Seperti itu, Bapak. Jadi nggak harus mengulang dari putaran pertama lagi, nggak. Jadi kita lanjutin aja putaran di mana kita batal. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ini nanti minta materi presentasinya yang bahannya buat diperdalam kembali. Iya. Oke, untuk nanti video manasiknya juga akan dikirim ke grup, presentasinya juga akan dikirim ke grup untuk para bapak ibu jamaah sekalian mempelajari kembali tentang ibadah umrohnya. Terus ini kasih ini nanya lagi nih Ustadz, Ustadz apakah nanti ada pendamping jika ingin sholat ke Hijr Ismail? Untuk sholat di apa namanya Hijr Ismail itu memang ada waktu-waktu yang belum ditentukan ya Bapak, Ibu ya. Kapan boleh dibukanya, kapan ditutupnya, karena memang setiap waktu, setiap minggu itu berubah peraturan Saudi yang kita tidak tahu waktu-waktu khususnya kapan, karena kalau bahasa kita ya semau-maunya dia gitu. Kita nggak tahu waktu khususnya kapan, waktu ininya kapan. Mungkin kita bisa lihat TV dulu tuh kalau lagi dibuka, oh kita bisa tuh. Dan antriannya memang sulit sekali. Ak- Terlebih itu di Hijr Ismail ya Bapak Ibu. Pokoknya kalau udah nempel dekat-dekat Ka'bah itu, terkadang 2 orang aja kita buyar ya. 3 orang aja buyar kalau udah deket. Terlebih lagi kita udah di dekat Hijr Ismail itu antriannya kita nggak ngebayangin berapa puluh orang. Tapi kalau memang mau ya bisa ibu janjian atau bapak janjian 2-3 orang gitu untuk antri, dan itu selama kita umroh kita nggak melakukan itu ya Bapak Ibu. Kita fokus umroh dulu sampai tahallul selesai. Untuk masalah mencium Hajar Aswad, berdoa di Multazam, memegang Ka'bah, memegang pintu Ka'bah itu di luar apa? Di luar tawaf, di luar umroh. Jadi ada sholat. Jadi Bapak Ibu kan puas itu. Ada banyak waktu sholat 5 waktu di sana. Yang laki-laki kalau mau sholat nanti kita kasih tahu arahnya. Ada 2 arah di sana. Yang mau sholat ke pelataran Ka'bah itu harus memakai pakaian ihram untuk laki-laki. Kalau untuk apa namanya? Kalau untuk perempuan pakaiannya bebas. Tapi yang laki-laki kalau mau hanya untuk sholat ke pelataran itu harus menggunakan ihram karena peraturan baru ya, peraturan baru sekarang seperti itu. Jadi nanti ya bisa lah kita kondisikan gimana misalkan untuk sholat di Hijr Ismail karena waktunya pun kita belum tahu kapannya seperti itu, Bapak Ibu. Biasanya ya di luar waktu umroh dan ya Bapak Ibu bisa ke sana puas sih setelah sholat, sebelum sholat dan lain sebagainya itu bebas. Selama yang laki-laki pakai ihram, yang perempuan juga pakaian ya bebas, artinya kalau perempuan tidak ada ketentuan khusus seperti itu. Ada yang bertanya lagi nih Ustadz. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kak, kalau batal ketika tawaf nanti airnya gimana ya untuk wudhunya? Maaf saya telat masuk di pembahasan. Terima kasih Kak. Bagaimana kan? Ini ada yang bertanya Ustadz, kalau ketika tawaf nanti airnya gimana ya untuk wudhunya? Maaf saya telat masuk di pembahasan. Oh, Untuk airnya, kita sarankan Bapak Ibu bawa air spray. Air spray itu yang ini ya Kahana ya, yang disemprot ya, kayak yang gini ya Ustadz disemprot. contohnya.
Iya, yang disemprot itu. Nah, itu nanti kita ajarkan ya Bapak Ibu, ketika di sana kita ajarkan. Nah, jadi Bapak Ibu memang ada yang sering buang angin lah, yang sering was-was takut kalau wah ini buang angin nih. Makanya sebenarnya itu juga ada gangguan ya namanya syaitan yang mengganggu kita was-was. Tapi keyakinan kita harus lebih daripada kewaswasan kita. Kita yakin kita nggak buang angin, nah itu kadang harus yakin. Begitupun dalam ibadah, sholat ada setannya juga. Kadang kita rokaat ketiga, kadang ragu ini ketiga atau keempat, seperti itu. Begitu juga wudhu, terkadang kita, aduh, ini belum full atau gimana ya, seperti itu. Memang ada rasa was-was yang mengganggu itu syaitan, seperti itu. Untuk wudhunya pakai air spray itu disemprotkan. Ini rukun wudhu. Rukun wudhu sebenarnya hanya 6 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu membasuh muka. Niat, yang pertama niat membasuh muka. Nawaitul wudhu al-rafil hadasil asgar lillahi ta'ala. Kedua membasuh tangan, ya. Membasuh tangan. Yang kedua membasuh tangan sampai siku. Kemudian yang ketiga mengusap sebagian kepala. Pakai air membasuh sebagian kepala, Imam Syafi'i. Kemudian membasuh kaki. Ya, membasuh kaki dan yang keenam itu tertib. Artinya harus berurutan. Niat, muka, tangan, sebagian rambut dan kaki itu harus berurutan. Adapun membasuh hidung, kumur-kumur, membasuh telinga itu sunnah wudhu, ya, itu sunnah wudhu. Tapi kalau rukun wudhu ini harus dikerjakan. Nah, jadi nanti ketika pakai air spray, baca niat, semprot, artinya airnya mengalir ya, disemprot, langsung basuh muka. Ini satu kali aja. Biasanya orang kan 3 kali. Nah, 3 kali ini dalam fikih namanya taslis. Taslis ini hukumnya sunnah. Kalau kita yakin sekali udah cukup, ya cukup. Terkadang sampai 6 kali, 7 kali itu namanya tabzir malah, mubazir kalau dalam fikih. Kalau 1 kali itu cukup. Sudah 1 kali cukup. Atau 2 kali semprot lagi, artinya airnya mengalir ya. Semprot lagi, boleh. Kemudian membasuh tangan, ambil air lagi, basuh tangannya nih sampai siku. Basuh tangannya, ambil airnya lagi, basuh tangannya lagi sampai siku. Udah. Kemudian basuh bagian kepala, basahin sebagian kepalanya. Ya. Kemudian apa? Kemudian kaki, kaki sampai mata kaki. Tuh. Begitu juga yang kiri, kaki sampai mata kaki. Nah, ini sudah selesai wudhu. Jadi agama ini sangat memudahkan. Ad-dinu yusrun. Dini agama ini mudah. Yassiru kata Rasulullah, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan kalian buat susah. Sebenarnya kita ini dimudahkan oleh Rasulullah, digampangkan oleh Rasulullah, jangan kita anggap ini susah, ini enggak. Jadi semuanya dimudahkan, insya Allah kita tunggu di sana, itu wudhu cepat kok, seperti itu. Nanti kita akan lanjut lagi. Begitu juga karena kalau di Madinah atau Masjidil Haram buat wudhu lagi jauh Bapak Ibu, seperti itu. Boleh pakai air zam-zam, tapi kalau bawa air spray itu lebih baik, seperti itu. Oke, Ada lagi mana? ada nih Ustadz. Ustadz, kalau tidak sengaja bersentuhan dengan lawan jenis saat tawaf itu membatalkan wudhu tidak Ustadz? Kalau Tawaf bersentuhan dengan lawan jenis itu membatalkan wudhu atau tidak Ustadz? kalau tidak sengaja bersenang, ya. Jadi Bapak Ibu, di sini ada pendapat. Memang mazhab Syafi'i ya. Mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwasanya ketika seseorang bersentuhan laki perempuan itu membatalkan wudhu. Ya, tapi konteks ini ada namanya doruri. Doruri ini darurat keadaannya. Keadaan di sana tidak sama dengan di sini. Ya. Artinya di sana orang berdesak-desakan, rame, penuh antara laki, perempuan, ya semuanya penuh segala macam ya. Apakah batal ketika kita bersentuhan? Nah, kita menjawab ini masih dalam pendapat Asy-Syafi'i. Bahkan di mazhab lain, Maliki pun tidak membatalkan.
Imam Syafi'i sendiri pun tidak membatalkan dalam keadaan doruri, jadi tidak apa-apa. Jadi tidak membatalkan walaupun kita tidak berpindah mazhab lain. Jadi Imam Syafi'i pun dan kaulnya dan para ulamanya itu mengatakan tidak batal ketika seseorang sudah bersentuhan antara lawan jenis ketika sedang tawaf. Karena Bapak Ibu tahu ya keadaan di Ka'bah di sana bagaimana luar biasanya seperti itu. Oke, Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Farhan Ramadan. Apakah air spray itu terbebas dari hukum mustamal? Izin bertanya, Ustadz. Apa? Kak? Apakah air spray itu terbebas dari hukum mustamal? Iya, karena kita mengambilnya kan baru, Ibu, dan kita itu disemprotkan, kita nggak gunain lagi. Dan kita setiap mau pembasuhan, kita ambil, kita semprot lagi yang baru, seperti itu. Hmm. Jadi tidak mengambil yang bekas kita ambil, kita semprot lagi. Setiap basuhan yang kita basuh itu harus menggunakan air yang baru, seperti itu. Oke, baik, Ustadz. Sepertinya tidak ada lagi nih Ustadz yang ingin bertanya. Nanti untuk presentasi manasiknya dan videonya akan dikirim ke grup. Jadi untuk Bapak Ibu jamaah sekalian yang ingin mempelajari kembali tentang manasik umroh pada hari ini bisa nanti kami berikan soft filenya dan rekamannya karena Zoom meeting ini direkam untuk jamaah yang belum bisa bergabung pada hari ini. Jadi nanti bisa menonton ulang tayangan manasiknya. Jadi alhamdulillah sudah selesai ya Ustadz, tidak ada yang bertanya. Ya sudah, Kak Ana, insya Allah. Nanti Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh di grup atau japri. Oh, boleh japri Ustadz Farhan, nomor Ustadz Farhan udah ada di grup ya Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi yang ingin bertanya lagi langsung kepada Ustadz Farhan bisa dijapri aja melalui WA karena nomornya alhamdulillah sudah masuk ke dalam grup. Jadi nanti jika Bapak Ibu jamaah sekalian ada yang masih bingung, ada yang masih ingin ditanyakan boleh melalui eh, grup WA dan boleh langsung chat ke Ustadz Farhan langsung gitu. Oke Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Boleh dipimpin doa penutupnya Ustadz sebelum Hana tutup. Ya. Ya, Bapak Ibu, Alhamdulillah telah selesai manasik kita. Semoga apa-apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita dan untuk ibadah kita nantinya. Ya, sebelum kita tutup, Bapak Ibu, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini, semoga Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran, kesehatan, panjang umur dalam langkah dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju Baitullah. Kita selamat dengan salimin, aminin, ghanimin. Kita selamat dengan sehat, dengan sempurna, bisa melakukan umroh dan insya Allah umroh kita mendapatkan kategori umroh yang mabrur. Insya Allah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih Bapak Ibu calon tamu-tamu Allah. Insya Allah kita akan bertemu di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal
13 13 ya November. November dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Terima kasih Ibu, semuanya Bapak, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sebelumnya, walafu minkum, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu jamaah alam sekalian. Semoga ibadahnya lancar dan umrohnya menjadi umroh yang mabrur. Terima kasih semuanya Bapak Ibu jamaah alam sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.